Assalamualaikum Pak Jadiko. Waalaikumsalam Pak Rokir. Pak, gimana kabarnya hari ini? Siap, ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Terima kasih. Iya. Pak, perkenalan saya Pak Rokir, CIP Angkatan 9. Jadi sekolah Angkatan Cinta SMK Negeri 1 Purworejo. Mohon izin Bapak untuk kita berbincang atau ngobrol sebentar tentang pengambilan keputusan sebagai pimpinan di SMK Negeri 1. Sebelum kita mulai perbincangan kita, mohon Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Pak Rokir. Kita sama-sama mengikuti tentang Bisa Purworejo. Nama saya lengkap Jadiko MPD. Saya mulai mengabdi di SMK Bisa Purworejo tepatnya awal Desember tahun 2022. Sebelumnya jadi guru selama 25 tahun. Pengabdian Bapak yang sudah sangat panjang sekali, 25 tahun jadi guru dan 1 tahun lebih jadi kepala sekolah, tentunya Bapak sudah sering mengalami atau pernah melakukan pengambilan keputusan yang penuh dilema. Iya. Kita akan berbincang tentang itu. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika apakah itu tujuan? Iya. Untuk kasus-kasus dilema etika atau tujuan moral, tentunya saya melihat dari sisi moral atau norma dan sisi hukum, bahwa kasus dilema etika benar melawan benar merupakan situasi yang sulit, harus dengan pertimbangan yang matang dalam menentukan keputusan. Sebab keduanya adalah benar secara moral, akan tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral, benar melawan salah, merupakan suatu keadaan di mana harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi bisa saya garis bawahi bahwa dilema etika itu adalah situasi di mana sesuatu yang benar melawan benar. Kalau tujuan moral itu ada benar melawan salah, ya. Ada unsur pelanggaran. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMK tercinta ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti apa? Untuk kasus yang pernah saya alami, khususnya di SMK kita tercinta ini, sebelum saya mengambil keputusan dalam kasus dilema, saya harus menimbang dan melakukan tahapan seperti mencari data, fakta yang sesungguhnya, melihat siapa saja yang terlibat di kejadian tersebut. Setelah itu kita analisis, bahasa di kuliah itu kita analisis tentang sisi benar dan salahnya di masalah tersebut, sehingga kita bisa mencari alternatif atau solusi yang tepat untuk pertimbangan kepentingan benar bagi orang banyak atau secara umum. Jadi intinya melalui proses yang panjang gitu, dan tujuan utamanya itu kepentingan orang banyak. Di sini adalah untuk siswa atau untuk warga masyarakat Purworejo. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan di dalam proses pengambilan keputusan? Sebenarnya tidak jauh dengan permasalahan yang lain. Dalam penyelesaiannya, langkah-langkah yang kita ambil pertama itu ya tadi sudah saya sampaikan, mencari atau mengumpulkan data dan fakta yang terjadi.
saya meminta informasi dari beberapa sumber, baik dari sumber primer, sumber dari sekunder, khususnya bagi mereka yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Setelah itu kita analisis tentang benar dan salahnya tadi, sehingga kita bisa menentukan alternatif solusi. Dan sekiranya itu nanti permasalahannya perlu kita bahas di organisasi, khususnya di MKKS atau kumpulan kepala sekolah di kabupaten atau di wilayah Kediri khususnya, yang kita sampaikan kepada teman sejawat tentunya untuk pengambilan keputusan. Dan kita lihat juga nanti refleksinya. Jadi di dalam prosedurnya itu ada unsur kolaborasi, kita sendiri ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini tak ada efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus diri. Hal yang baik dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan mengkaji siapa saja yang terlibat dalam kasusnya, kasus tersebut itu, seberapa penting kasus dilema etika tersebut, dan tak kalah penting dalam penentuan pengambilan solusi dengan tetap mempertimbangkan norma dan aturan yang berlaku dengan sekali lagi mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan dengan orang banyak. Jadi saya menggarisbawahi di dalam pengambilan keputusan ini dasarnya salah satunya adalah mengedepankan masyarakat pada selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan di dalam proses pengambilan keputusan pada kasus ini. Yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ialah masalah dalam kasus yang memiliki nilai kebenaran atau kepentingan yang sama, akan tetapi harus ada segi prioritas, mana yang harus diprioritaskan. Selain itu dampaknya terhadap orang banyak dan harus mampu menghilangkan rasa ketidakperpihakan pada salah satunya atau salah satu dari yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi ketika ada situasi di mana keduanya itu memiliki kebenaran atau kepentingan yang sama, maka yang didahulukan atau yang diprioritaskan itu yang mana lebih dahulu, itu tantangan ya. Selanjutnya, apakah dapat memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah dapat langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dapat jadi? Dalam pengambilan keputusan dilema etika harus berdasarkan tahapan seperti tadi yang disampaikan, analisis masalah, pertimbangan yang matang dan tergantung masalahnya. Kalau memang masalahnya berat, maka harus segera diputuskan dengan tetap memperhatikan aturan, prosedur, dan pengambilan keputusan. Mengenai jadwal tadi, ya kita lihat dengan permasalahannya. Jadi kalau memang permasalahannya dipandang urgent, memang segera kita selesaikan, bahkan mungkin pada hari itu juga, karena untuk meminimalkan permasalahan yang selanjutnya. Jadi dilihat jenis permasalahan. Ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu kita di dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika?
hal-hal yang mendukung dalam pengambilan keputusan dilematika adalah sikap peduli. Sikap peduli, kalau bahasa Jawanya ngandarbeni, terbuka, dan tentunya saya juga melibatkan teman sejawat baik di intern di SMK Negeri 1 Purwasri atau mungkin teman sejawat di luar SMK Negeri 1 Purwasri yang coba ini untuk sharing dalam mengambil keputusan masalah tersebut. Jadi tetap berkolaborasi. Tetap berkolaborasi intinya. Bapak ini pertanyaan yang terakhir, last question. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilematika? Oh ya, pelajaran yang diambil dari kasus dilematika adalah saya menjadi lebih bijaksana sebagai kepala sekolah dalam menganalisis permasalahan untuk mengambil keputusan, karena perlu telaah terhadap sebuah kasus, mempertimbangkan secara matang, memahami tidak ada yang kalah maupun yang menang, tapi demi kepentingan bersama. Kedua belah pihak harus siap menerima, menghargai, menghormati, dan melaksanakan keputusan. Dan yang tidak kalah penting tadi Pak Rakyat mengatakan kolaborasi. Jadi ada hal-hal tertentu, ada permasalahan-permasalahan tertentu yang kita mengharuskan berkolaborasi, memerlukan pendapat dari baik teman, mungkin usianya mungkin di bawah saya atau mungkin usianya lebih tua dari saya, dalam mencari solusi yang lebih tepat. Saya garis bawahi bahwa di dalam proses pengambilan keputusan Bapak itu selalu berkolaborasi ya. Kemudian keputusan adalah untuk kepentingan bersama, khususnya warga SMK Negeri 1 Purwasri. Apalagi tadi khususnya yang permasalahan yang agak riskan atau memang yang memerlukan kita berkolaborasi, kita perlukan pendapat dari teman sejawat. Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga SMK kita tercinta, SMK Negeri 1 Purwasri semakin hebat, semakin jaya, semakin berprestasi, dan semakin luar biasa. Terima kasih Pak Rokim, semoga sukses dan lancar selalu. Amin, sama-sama. Assalamualaikum Bis. Bis, bagaimana kabarnya? Jadi Bis, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Pak Rokim, calon guru dunia anak kelas 9 dari SMK Negeri 1 Purwasri. Saya mohon izin Pak Tulis untuk mengobrol sebentar, berbincang mengenai proses pengambilan keputusan sebagai pimpinan di SMK Negeri 1 Purwasri. Nah, sebelum memulai perbincangan kita, mohon Tulis bisa memperkenalkan diri. Oke, saya Isma. Saya sebagai guru di Jalan dua kurikulum saya berdasarkan ini saya Ini sudah mengabdi sejak tahun 2013 itu sudah lebih dari 5 tahun. Jadi pengalaman di dalam proses pengambilan keputusan pasti sudah ada. insya Allah sudah ganti. Selama ini di dalam proses pengambilan keputusan, bagaimana Buis mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika ataukah bukan semacam. Yang pertama saya harus peduli
identifikasi. Masih lain-lainnya ada seperti apa? Iya. Termasuk Di Amerika ada dia masuk. Kemudian selama ini bagaimana Bu Is menjalankan pengambilan keputusan di SMK tercinta ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu apa? Yang pertama kita identifikasi yang kita analisis dulu kasusnya dari semua sudut pandang. Jadi tidak hanya mengandalkan kasus saja. Jadi biar kita tahu akar permasalahannya dari mana. Setelah itu kita timbang mana yang paling benar. Jadi keputusan tersebut menentukan kebenaran. Jadi jangan sampai Jangan sampai merugikan. iya. Oke, kemudian selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini di dalam proses pengambilan keputusan? Yang keputusan tersebut. Yang pertama, ya mungkin kita cari dulu akar dulu. Jadi sebelum mengambil keputusan kita harus cari dulu akar permasalahannya. Kemudian kita tentukan siapa saja yang di dalamnya. Ada jalan yang korelasi. Pastikan ada yang memberitahu kita panggil, kita konfirmasi dan tahu. Setelah itu menanyakan kepada orang terdekatnya, lalu berdiskusi dengan kedua. Kemudian ada beberapa pilihan solusi yang diambil dari berbagai sudut pandang mana yang baik. Panjang. Iya, tidak bisa langsung. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bu Is anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kasus dilema etika yang pertama masukan dan pendapat dari orang lain. Kita melihat dari setelah diidentifikasi masukan dan pendapat itu kan penting untuk mengambil suatu solusi. Kemudian kita lihat dari norma dan juga peraturan yang ada. Dan yang paling penting kita utamakan hukum. Jadi jangan sampai Setelah masih sama yang menurut iya, mana harus yang selanjutnya Bu Is, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? yang pertama seperti ini, karena kita juga bekerja, pasti kita juga punya kepentingan pribadi dalam melakukan. Sedangkan dalam memutuskan sebuah kasus kita harus mengutamakan kesejahteraan. Jadi itu banyak tantangannya sih. Jadi mengutamakan daripada egoisme itu. Karena saat itu terutama itu orang yang Iya, sendiri. sulit karena setiap manusia pasti punya egoisme. Selanjutnya Bu Is, apakah selama Bu Is memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu atau prosedur seperti apa yang Bu Is jalankan? Kalau memang kasusnya ringan dan bisa diputuskan seketika, kita putuskan. Tapi kalau kasusnya berat seperti yang tadi dibahas, nanti akan melalui proses identifikasi dan lain sebagainya tadi. Jadi kita harus lihat dulu dari kategori kasusnya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Is dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor lain yang membantu ya pastinya dari mata yang mungkin, kemudian dari proses juga, kemudian dari waktu sekolah, pasti juga di sekarang di sektor yang lain. Jadi kerjasama dan kolaborasi. Betul, harus kerjasama yang Bu Is, ini the last question. Dari semua hal yang telah Bu Is sampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Bu Is petik dari pengalaman Bu Is mengambil keputusan di etika ini? Dalam pengambilan keputusan, mungkin pelajaran yang paling besar adalah kita harus mengalami egoisme pribadi dan mementingkan kepentingan ini. Itu pengalaman yang paling penting. Kedua, kita harus bisa mengutamakan dan tidak keputusan berdasarkan Jadi harus mengesampingkan egoisme pribadi dan mengutamakan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan. Iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Is atas waktunya. Semoga SMK bisa berkembang ini semakin hebat, semakin jaya dan semakin baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Istri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, perkenalkan saya Pak Rufin dari SMK Negeri 1 Purwasri, calon guru juga angkatan 9. Saya mohon izin untuk mengobrol sebentar, berbincang mengenai tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan di SDN Karawang 2 ini. Iya, silakan. Sebelum kita mulai perbincangan kita, mohon Ibu bisa memperkenalkan diri lebih dahulu. Iya. Saya Sri Gati. Saya baru 2 bulan di lembaga sini karena saya baru diangkat menjadi kepala sekolah per 30 November 2023. Iya. Saya ucapkan selamat ya Bu. Iya, terima Semoga, kasih. bisa memberikan kemajuan di SDN Karawang 2. Iya, terima kasih. Oke. Berbicara mengenai kepemimpinan, pengambilan keputusan, Ibu sama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah itu bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Alvin. Ya, begini, tentunya saya melihat dari sisi moral dan hukum bahwa kasus dilema etika benar melawan benar itu merupakan situasi sulit, harus dengan pertimbangan yang matang dalam menentukan keputusan untuk hal tersebut. Sebab keduanya adalah benar secara moral dan tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral itu benar melawan salah. Merupakan suatu keadaan di mana harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Begitu. Oke. Berarti kalau dilema etika itu benar melawan benar, kalau bukan moral itu benar melawan salah. Iya, betul. Oke, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Seperti apa? Oh iya, begini. Jadi sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema, saya harus menimbang dan melakukan tahapan seperti mencari fakta, melihat siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salah, membuat berbagai alternatif solusi, membuat sebuah keputusan, merefleksikannya, dan keputusan yang menguntungkan banyak pihak. Jadi ada prosesnya gitu. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini di dalam proses pengambilan keputusan? Iya, terima kasih. Jadi langkah-langkah yang dilakukan pertama menentukan berbagai fakta yang terjadi. Saya meminta informasi pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, menganalisis benar dan salahnya, membuat alternatif solusi, meminta pertimbangan dengan rekan sejarah, membuat keputusan yang terakhir dan merefleksikannya. Jadi ada proses panjang di dalam proses pengambilan keputusan. Iya, betul. Tidak serta-merta. Iya. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, hal-hal yang baik dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan mengkaji siapa saja yang terlibat di dalam kasusnya, seberapa penting kasus dilema etika tersebut, dan tak kalah penting dalam menentukan pengambilan solusi dengan tetap mempertimbangkan norma dan aturan yang berlaku dengan mengedepankan kepentingan umum. Jadi harus dikaji dulu itu Iya, yang utamanya adalah kita mengedepankan kepentingan. betul. Oke. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Iya. Ya, begini. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ialah masalah dalam kasus ini memiliki nilai kebenaran atau kepentingan yang sama. Akan tetapi harus ada yang diprioritaskan. Selain itu dampaknya terhadap orang banyak dan harus mampu menghilangkan rasa ketidakberpihakan pada salah satunya karena keduanya benar. Ya. Jadi harus ada yang diprioritaskan. Iya. Dan dampaknya itu untuk orang banyak itu yang mana? Iya. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa ibu jalani? Iya, begini. Dalam pengambilan keputusan dilema etika itu harus berdasarkan tahapan seperti analisis masalah, pertimbangan yang matang, dan tergantung masalahnya. Kalau masalahnya berat, maka harus segera diputuskan dengan tetap memperhatikan aturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi tergantung jenis masalahnya. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu di dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya. Jadi hal-hal yang mendukung dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah sikap peduli, terbuka, dan melibatkan teman sejawat dan warga sekolah agar tidak keliru dalam pengambilan keputusan. Jadi di dalam pengambilan keputusan ada kolaborasi. Iya, iya betul. Ibu, ini pertanyaan terakhir. Iya. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Jadi pelajaran yang diambil dari kasus dilema etika itu adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisa permasalahan untuk mengambil keputusan, karena perlu telaah terhadap semua kasus, mempertimbangkan secara matang, memahami tidak ada yang kalah maupun menang, tapi demi kepentingan bersama. Kedua belah pihak harus siap menerima, menghargai, menghormati, dan melaksanakan keputusan. Yang saya garis bawahi bahwa di dalam pengambilan keputusan itu adalah demi kepentingan bersama. Iya, betul. Bu Sri, terima kasih atas waktunya. Iya. Semoga SDM Ketawang ini semakin maju, semakin hebat, dan semakin berprestasi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petualanganku, keseragaman suatu kehadiran.